Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niswatul Sifa dengan NIM 2104111000145 dari kelas Basis Data 2E. Di video ini saya akan mendemokan UAS Basis Data yang dimana di sini kita akan membuat database. Yang pertama akan membuat database perpustakaan yang di dalam database perpustakaan ini terdapat tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman. Langsung saja pada query-nya. Yang pertama di sini membuat database dengan nama perpustakaan terlebih dahulu. Kemudian di dalam perpustakaan ini ada tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Langsung pada SQL. Yang pertama kita akan membuat tabel buku dengan atribut ID buku, judul, jumlah buku tersedia, jumlah buku dipinjam, dan di mana ID buku tersebut sebagai primary key. Langsung saja kita create tabel untuk query-nya dengan nama buku, dengan atribut yang pertama yaitu ID buku dengan tipe data integer sebagai primary key. Kemudian selanjutnya ada atribut judul yang tipe datanya di sini varchar dengan parameter 100 atau bisa tidak 100 juga bisa. Kemudian selanjutnya ada jumlah buku tersedia dan jumlah buku dipinjam. Jumlah buku tersedia di sini untuk tipe datanya yaitu integer. Kemudian untuk jumlah buku dipinjam juga sama, tipe datanya integer. Kemudian jangan lupa setelah selesai itu diakhiri dengan tutup kurung dan juga titik koma. Selanjutnya yaitu membuat tabel dengan nama tabel yaitu anggota, yang dimana atributnya di sini ada ID anggota, nama, dan juga alamat, yang ID anggota di sini sebagai primary key, yaitu create tabel dengan nama anggota, kemudian ada atribut ID anggota yang tipe datanya integer sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar dengan parameter 100 dan juga ada alamat tipe datanya varchar dengan parameter 100 juga. Kemudian selanjutnya ada tabel peminjaman dengan atribut ID anggota, ID buku, dan juga jumlah. Yang pertama di sini create tabel dengan nama peminjaman dengan di sini ID buku ini merupakan foreign key dari tabel anggota, dan juga ID buku ini merupakan foreign key dari tabel buku juga. Sehingga query-nya seperti berikut. ID
ID anggota dengan tipe data integer, kemudian ada ID buku dengan tipe data integer juga, kemudian selanjutnya ada jumlah dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita akan membuat foreign key dari ID anggota yang dimana referensi foreign key ID anggota ini diambil dari tabel anggota, dan juga selanjutnya akan membuat foreign key ID buku yang dimana referensinya dari tabel buku. Foreign key ID anggota di mana referensinya dari eh, tabel anggota dengan ID anggota. Kemudian untuk yang ID buku juga sama, dari ID buku dengan referensi tabel buku yang dimana yaitu ID buku. Untuk query dari create tabel itu seperti ini. Selanjutnya kita kirim query-nya. Kita jalankan query-nya. Nah, di sini untuk tabel anggota, untuk tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel buku, tabel anggota, dan juga tabel peminjaman. Langsung saja ke SQL. Untuk yang pertama di sini kita akan menampilkan kita akan menginsert atau menambahkan data ke dalam tabel buku, yaitu untuk query-nya insert into nama tabelnya buku dengan atribut ID buku, judul, jumlah buku tersedia, jumlah buku dipinjam. Yang dimana untuk value-nya ini kita bikin untuk yang pertama itu ID buku 1 dengan judul buku, algoritma pemrograman dengan jumlah buku tersedia yaitu 15, kemudian jumlah buku dipinjam itu sebanyak 3, kemudian selanjutnya itu ada
Selanjutnya di sini untuk yang kedua yaitu ID buku 2 dengan judul buku hujan, kemudian jumlah buku yang tersedia 15, jumlah buku yang dipinjam ini ada 5. Kemudian selanjutnya ada ID buku ketiga dengan judul buku yaitu Negeri 5 dengan jumlah buku yang tersedia yaitu 15 juga. Kemudian jumlah buku yang dipinjam itu 1. Selanjutnya untuk ID buku keempat itu ada judul buku Laskar Pelangi dengan jumlah buku yang tersedia sama 15, kemudian jumlah buku dipinjam itu ada 2. Kemudian yang terakhir itu ID buku 5 dengan judul buku yaitu Sejarah Peradaban Dunia, yang dimana jumlah buku tersedia juga sama 15, kemudian untuk jumlah buku yang dipinjam itu ada 4. Jangan lupa titik koma. Kemudian untuk menampilkan data dari tabel buku ini, kita select all from nama tabelnya yaitu buku. Kemudian titik koma. Setelah itu kita kirim query-nya. Nah, di sini sudah muncul di mana ID buku 1 dengan judul buku algoritma pemrograman, jumlah buku yang tersedia itu 15 dan jumlah buku yang dipinjam itu ada 3. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel anggota, yaitu yang pertama insert into nama tabelnya anggota, yang dimana atributnya itu ada ID anggota, kemudian ada nama, dan juga ada alamat. Kemudian untuk value-nya di sini, yang pertama ID anggotanya 1 dengan nama Dinda misalnya. Kemudian alamatnya Jakarta. Kemudian yang kedua ada Ito dengan alamat Yogyakarta. Kemudian ada yang ketiga itu dengan alamat Bandung, misal. Yang keempat kemudian yang terakhir
Kemudian untuk menampilkan data dari tabel anggota, query-nya juga sama, yaitu select all from, nama tabelnya yaitu anggota. Kemudian kita kirim query-nya. Nah, di sini sudah muncul ID anggota dengan nama dan juga alamatnya. Selanjutnya, eh, kita akan menambahkan data ke dalam tabel peminjaman, yang dimana pada tabel peminjaman ini ada 15 record untuk tabel peminjaman dengan menggunakan data yang konsisten. Di sini untuk tabel peminjaman, langsung saja untuk query-nya yaitu insert into, nama tabelnya yaitu peminjaman, dengan atributnya yaitu ID anggota, ID buku, dan juga jumlah buku yang dipinjam. Kemudian untuk value-nya di sini, yang pertama itu ID anggota, misal ID anggotanya 1, kemudian ID buku 5, jumlah yang dipinjam itu misalnya 3. Kemudian yang kedua itu ada ID anggota 1 juga, meminjam buku dengan ID 1 dan jumlahnya 1. Kemudian yang ketiga itu juga sama, ID anggota 1 meminjam buku dengan ID anggota ketiga dengan jumlah yang dipinjam itu ada 2. Kemudian selanjutnya eh, ada dengan ID anggota 2 meminjam buku dengan ID keempat dengan jumlah yang dipinjam yaitu 1. Selanjutnya juga sama, ID anggota 2 dengan jumlah buku yang dipinjam dengan ID 2 dan jumlah yang dipinjam 2. Selanjutnya ID anggota 2 meminjam buku dengan ID anggota 5, kemudian jumlah buku yang dipinjam itu ada 4. Untuk selanjutnya sama, yaitu kita tinggal salinkan saja sampai banyaknya itu 15. Kemudian ini tinggal kita ubah saja untuk ID anggota, ID buku, dan juga jumlahnya.
Kemudian di sini untuk menampilkan data dari tabel peminjaman, di sini kita menggunakan select all from nama tabelnya yaitu peminjaman. Nah, di sini sudah selesai, yaitu untuk ID anggota 1 dengan ID buku 5, yaitu sejarah peradaban dunia, itu jumlah pinjamnya itu ada 3. Itu untuk query yang A. Selanjutnya untuk query yang ke B, yaitu tools query SQL yang memeriksa konsistensi internal database ini. Query tersebut harus menampilkan kolom ID buku dengan tabel buku dengan atribut jumlah buku yang dipinjam dan aktual jumlah peminjaman. Dan di sini juga hanya untuk buku-buku di mana jumlah buku yang dipinjam dan jumlah peminjaman buku aktual nilainya tidak sama. Langsung saja untuk query-nya di sini, yaitu kita menggunakan select. Di sini untuk menampilkan ID buku, yaitu kita dari tabel buku, kemudian buku dengan jumlah buku yang dipinjam, untuk menampilkan ada berapa banyak buku yang dipinjam. Yang kemudian itu kita menggunakan sum untuk menjumlahkan jumlah dari jumlah buku yang dipinjam dari tabel peminjaman. Sum menggunakan jumlah di sini sebagai alias, yaitu aktual, aliasnya di sini aktual jumlah peminjaman. Aktual jumlah peminjaman yang dimana diambilnya itu dari tabel buku yang akan dijoinkan menggunakan inner join dengan tabel peminjaman. Inner join tabel peminjaman on di sini merupakan tabel buku dan tabel peminjaman yang memiliki atribut sama. Nah, di sini dari tabel buku dan tabel peminjaman yang atributnya sama, yaitu ID buku. Jadi, di sini on tabel buku dengan atribut ID buku sama dengan tabel peminjaman dengan atribut ID buku juga. Kemudian dikelompokkan menggunakan group by. Group by di sini tabel buku dengan ID buku. Nah, selanjutnya di sini akan melakukan pengkondisian berhubung di sini menggunakan group by. Jadi untuk pengkondisian group by di sini menggunakan having. Jika pada query ini tidak menggunakan group by, maka untuk pengkondisiannya di sini menggunakan where. Karena di sini query-nya menggunakan group by, maka untuk pengkondisiannya kita menggunakan having, yaitu having tabel buku dengan jumlah
buku dipinjam itu tidak sama dengan tidak sama dengan eh, tidak sama dengan aktual data aktual jumlah peminjaman. Kenapa tidak sama dengan? Karena di sini dijelaskan bahwa di mana hanya untuk buku-buku yang jumlah dipinjamnya itu dan jumlah peminjaman buku aktualnya nilainya tidak sama. Jadi di sini query-nya itu tidak sama dengan sum, boleh menggunakan seperti ini, tidak sama dengan sum peminjaman dengan atribut jumlah. Atau bisa juga dengan tidak sama dengan langsung aktual jumlah peminjaman. Itu. Sini saya pakai tidak sama dengan sum peminjaman dengan atribut jumlah. Kemudian jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini kita kirim untuk query-nya. Nah, di sini menampilkan untuk ID buku 1, jumlah buku yang dipinjam itu ada 3 dan jumlah aktual jumlah peminjaman itu ada 4. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil dari query tersebut adalah itu tidak tidak konsisten. Mengapa tidak konsisten? Karena seharusnya jumlah buku yang dipinjam itu tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel buku karena pada tabel peminjaman itu sudah ada kolom jumlah yang dimana itu menunjukkan berapa banyak ID buku yang dipinjam oleh tiap anggota dengan melakukan query ini sum peminjaman jumlah. Sekian video demo UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.